Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara pengendalian hama. Sebelumnya ada di beberapa video pengendalian hama jamur, gulma, rumput, terus kutu putih atau kupu-kupu putih. Pada video kali ini kita akan berbicara hama rayap penggerek batang, dan ini sangat mengganggu dan dapat merusak tanaman kesayangan kita, dan dapat resiko terbesar bisa menyebabkan kematian pada tanaman kesayangan kita. Bicara hama, bicara kesehatan tanaman, tetap kesehatan menjaga lebih baik daripada mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sebelum tanaman kita terserang hama, sebaiknya kita mengantisipasi dengan melakukan pengendalian hama secara rutin, secara bertahap. Mungkin per 3 atau 4 bulan hama kita kendalikan agar tanaman kita tidak terserang hama. Nah, salah satu hama yang dapat menyerang anting putri yaitu penggerek batang atau rayap. Ini disebabkan yang pertama adanya pohon-pohon yang bergetah banyak yang sebelumnya mungkin terserang oleh hama itu, dan itu dapat dapat pindah ke tanaman kita seperti pohon mangga dan pohon nangka yang biasanya diserang oleh penggerek batang atau rayap. Nah, itu ketika dia dekat dengan pohon tanaman kita, mungkin serpihan-serpihan dari serbuk bekas penghancurannya itu dapat terbang di bawah angin dan mungkin membawa telur, dan itu dapat hinggap di tanaman kita hingga tanaman kita terserang oleh hama rayap dan penggerek batang. Terus mungkin penyebabnya juga ada serpihan-serpihan bekas gergajian atau bekas pembesetan. Nah, ini terletak di media kita, itu juga dapat mengundang datangnya rayap. Terus juga ada kayu-kayu lapu, tumpukan kayu lapu yang terserang rayap atau penggerek batang yang ada di sekitar tanaman kita, itu juga dapat salah satunya mengundang dan datang ke tanaman kita. Itu hindari adanya tumpukan-tumpukan kayu lapu yang ada di sekitar tanaman kita. Bagaimana bentuk tanaman kita terserang rayap? Nah, itu biasanya dia kelihatan jaringan kulit menghitam. Nah, ini bentuk tanaman kita terserang rayap. Dia mengganggu jaringan kulit dan ini cukup mengganggu kesuburan tanaman kita. Nah, itu tadi bentuk serangan rayap cukup mengganggu jaringan kulit. Nah, ketika jaringan angkut terganggu, jaringan silem dan plum terganggu, akhirnya tingkat kesuburan pada tanaman kita juga terganggu. Nah, programan yang kita lakukan akan terganggu. Ada beberapa potensi untuk datangnya rayap dan bersarang. Mungkin tidak hanya rayap, di sini juga kutu putih dapat bersarang, semut dapat bersarang. Nah, ini tanaman kita sebaik mungkin selalu dalam keadaan bersih. Nah, ini salah satu potensi masuknya hama rayap untuk bersarang di sini. Ini ada retakan pecahan bekas pembesaran batang tunas. Nah, kulit awal batang tunas dia merekah. Nah, ini sebaiknya kita bersihkan karena ini berpotensi untuk bersarangnya rayap di sini. Terus di sela
banir. Nah, banir-banir yang dalam seperti ini pada ujung dasar banir ini juga berpotensi bersarangnya rayap di sini. Nah, ini semua harus dibersihkan karena ini cukup mengundang rayap untuk dapat bersarang di sini. Nah, di sini juga ada pecah cabang, di sini ada jepitan seperti ini, ada penyempitan. Ini juga potensi untuk bersarangnya rayap. Nah, ini yang harus dibersihkan dan kita dapat mengantisipasinya dengan menggunakan racun termisida nantinya. Nah, hama rayap ini dapat kita kendalikan atau dapat kita bunuh dengan termisida berbahan aktif chlorpyrifos. Nah, ini dengan dosis 400 gram per liter ini dapat membunuh dan mengendalikan hama rayap. Nah, sebelum kita menyemprotkan bahan aktif ini ke pohon tanaman kita, sebaiknya rekahan-rekahan seperti ini kita bersihkan terlebih dahulu sampai ke pangkal batang dan pertemuan pangkal batang dan akar. Oke, kita coba bersihkan dulu rekahan-rekahan kulit yang terjadi sampai ke pangkal akar dan pertemuan pangkal akar dan pangkal batang. Nah, media tanam kita bersihkan dulu agar kita dapat melihat pangkal batang. Di sini juga banyak celah yang akan dapat berpotensi untuk bersarangnya rayap. Nah, ini kita bersihkan semua rekan-rekan kulit mati, jaringan kulit mati ini kita bersihkan dulu, baru kita semprot dengan termisida. Kita bersihkan dengan menggunakan pahat. Banyak serpihan-serpihan yang berpotensi untuk tempat bersarangnya rayap dan kutu, dan ini kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan termisida, dan ini bahan aktif yang dapat membunuh rayap dan mengendalikannya. Telur-telur juga dapat mati. Kita coba larutkan termisida. Nah, sebaiknya sebelum melakukan penyemprotan kita tetap memakai APD, masker, dan sarung tangan. Nah, sebaiknya tetap memakai APD berupa sarung tangan dan masker sebelum melakukan penyemprotan, dan penyemprotan sebaiknya dilakukan saat tidak mau hujan, saat mendung. Terus juga
penyemprotan dilakukan tidak berlawanan arah angin dan tidak melakukan kegiatan makan, minum, dan merokok karena dapat meracuni si aplikator. Oke, kita coba aduk. 2 liter air, kita tuangkan 30 ml termisida ke dalamnya. Kita aduk biar merata. Kita lakukan penyemprotan. Nah, semua serpihan yang terlepas dari ini kita semprot karena kemungkinan telur dan anak dari rayap terbawa kepada serpihan. Dan media tanam juga kita semprot semuanya. Oke, demikian tadi pengaplikasian termisida pengendali hama rayap agar tidak menyerang tanaman kita, dan ini sangat berbahaya bagi tanaman kita, dapat mematikan tanaman kita, dan ini tidak kelihatan